将你们年轻一代人全部斩去。 Alur cerita, animasi Donghua. 都给我滚出来！ Chapter 1517. Di bawah satu raungan, langit dan bumi terbalik, dunia runtuh. Binatang purba ini dihidupkan kembali, melepaskan raungan binatang buas. Itu berbeda dari masa lalu. Kali ini, gelombang suara benar-benar terlalu menakutkan, benar-benar membersihkan hutan binatang surgawi. Area di depan gunung tampak seperti telah dibajak. Selain itu, ini bukan hanya jenis jurang biasa, melainkan penghancuran total wilayah pegunungan. Hutan binatang surgawi di depan membentang untuk siapa yang tahu berapa puluh ribu li, tetapi itu benar-benar dilenyapkan. Kehidupan tanaman layu berubah menjadi abu, puluhan ribu gunung tinggi Zhang menjadi pasir. Setelah gelombang berlalu, mereka tersapu seperti asap. Hutan kuno yang awalnya subur sekarang menjadi tanah yang sunyi, tanaman hijau yang kaya tidak lagi ada. Ratusan ribu gunung besar semuanya runtuh, tidak ada satupun yang tersisa, permukaannya benar-benar kosong. Jika ada orang yang datang ke sini dan melihat pemandangan ini, mereka tidak akan berpikir bahwa pohon-pohon kuno sebelumnya menjulang ke langit, tanah ini subur dengan tanaman hijau, bahwa itu adalah hutan kuno yang tak terbatas. Di tanah, retakan besar memanjang satu demi satu, hitam pekat dan sangat tebal, lebarnya dalam berbagai ukuran, beberapa mencapai beberapa lusin Zhang. Mereka ada di mana-mana, sangat menakutkan. Ini adalah kasus jutaan li. Tempat ini yang dulunya dikenal sebagai hutan purba tanpa batas, di arah ini, hancur total. Lebih dari setengah dari tanah kuno menjadi bumi yang hancur. Ini bukan bagian yang paling menakutkan. Kemanapun gelombang suara lewat, ke arah itu, bumi runtuh, menjadi depresi, lembah retakan. Orang bisa dengan jelas melihat hamparan merah-merah. Magma melonjak, pada akhirnya mengisi lembah-lembah yang dalam dan lubang-lubang bumi itu, menjadi laut merah. Lautan lava muncul, sangat panas, sangat mengubah hutan binatang surgawi. Sekarang sama sekali berbeda, tidak mungkin dikenali dari masa lalunya. Apalagi di langit ada bintang yang jatuh. Mereka jatuh ke dalam magma merah, mengaduk gelombang surga yang meluap yang mencapai langit. Jenis adegan ini benar-benar seperti akhir dunia. Semua kehidupan berakhir, vitalitas di dunia ini terputus. Selain itu, ketika kabut kekacauan utama menyebar, mengelilingi wilayah ini, ketika bintang-bintang jatuh, menggerakkan surga mencapai lampu merah, itu mulai tampak agak kabur dan tidak jelas. Ini membuat segalanya tampak lebih menakutkan. Apa yang terjadi? Di luar hutan binatang surgawi, teriakan alarm terdengar. Ada pasukan besar yang menghadap ke wilayah ini. Mereka bisa merasakan fluktuasi energi yang intens, dan kemudian mereka melihat bintang jatuh bergerak di langit. Hutan pegunungan di depan dipenuhi dengan lampu merah menyala. Ini seperti akhir dunia. Apakah ini dilakukan oleh binatang purba yang legendaris itu? Seorang kultivator pada tingkat sempurna dari Self-Release Realm berdiri di atas batu besar, menyaksikan adegan ini dengan kaget. Masih ada lebih dari 10.000 li hutan tersisa yang tidak menjadi bumi hangus, bisa dikatakan sebagai zona terpencil terakhir yang tertinggal. Namun, mereka bisa merasakan raungan binatang itu. Itu terlalu mengkhawatirkan, membuat jiwa mereka goyah. Kultivasi banyak orang hampir menjatuhkan ranah besar. Jika bukan karena hutan binatang surgawi yang memiliki formasi abadi kuno yang melindunginya, mendukung hutan ini, bahkan mungkin kita akan berada dalam bahaya. Seseorang berkata, area isolasi terakhir adalah area di mana formasi besar kuno itu paling kokoh. Jika area ini runtuh, maka dunia luar yang luas kemungkinan besar akan mengalami bencana besar. Di puncak gunung batu, kolam reinkarnasi. Belum lama ini, ombak mencapai ke langit, cairan surgawi melonjak, bersinar dengan gemilang. Gelombang besar meluap, menyebar ke wilayah pegunungan. Saat ini, semua cairan mengalir dari wilayah pegunungan secara terbalik, kembali ke kolam kuno. Danau itu tidak tenang. Meskipun raungan binatang itu berakhir, itu masih terus melonjak. Di dasar danau, Si Hao terkejut. Dia sudah lama memikirkan kemungkinan ini, tetapi dia masih sangat terguncang. Adapun singa emas, bahkan lebih gemetar ketakutan. Ini bukan hanya perasaan tertekan dari tingkat spiritual, alasan utamanya adalah bahwa benar-benar ada gelombang kekuatan surgawi yang menekan yang tidak dapat ditahan. Singa emas sebelumnya meledak berkeping-keping di dasar danau. Namun, ia menerima warisan biksu kuno,
Jadi setelah mengalami pembaptisan cairan surgawi di sini, memperoleh keilahiannya, ia berhasil melewati hidup-hidup. Adapun Si Hao, dia benar-benar bermain api dan terbakar. Meskipun dia bersembunyi di dasar danau, tubuhnya masih hampir meledak. Kekuatan itu terlalu mengamuk. Ketika binatang purba itu meraung, kekuatannya tak tertandingi dan tirani, terlalu kuat. Pada saat itu, dia pikir dia sudah selesai. Namun, apa yang dia antisipasi akhirnya terjadi, melindungi dasar danau. Ini adalah tanah pemakaman garis keturunan biksu kuno, harta milik biksu senior yang dikosongkan di sini dari generasi ke generasi, terlebih lagi memiliki kerangka biksu abadi dan hal-hal lain. Mereka semua dikubur di sini, membentuk tanah reinkarnasi yang tak terbayangkan. Pada titik yang paling penting, banyak tulang kering di dasar danau bergerak, dengan cepat menyatu, berubah menjadi kerangka manusia lagi. Itu duduk di sana, melantunkan kitab suci. Mereka melindungi dasar danau. Ketika energi destruktif mengalir, di bawah pimpinan kerangka emas, sekelompok tulang biksu kuno bersinar, menghentikan dunia yang menghancurkan aura, melindungi tempat ini. Jika tidak, tubuh dan jiwa Si Hao pasti akan musnah. Ini adalah sesuatu yang dia harapkan, tetapi itu benar-benar di luar bahaya. Dia tahu sejak lama bahwa tempat ini luar biasa, karena arti dari kata-kata kolam reinkarnasi terlalu besar, tidak mungkin secara acak memiliki nama jenis ini. Ini terutama terjadi pada garis keturunan biksu kuno, yang sebelumnya menghasilkan raja abadi. Bagaimana mungkin itu biasa? Siapa tahu, mungkin justru metode raja biksu itu yang digunakan di sini. Pada saat yang sama, Si Hao melihat bahwa ada dua monumen di wilayah Gunung Batu. Di salah satunya terukir kata-kata, nomor 2 di bawah langit, yang lain memiliki kata-kata, kolam reinkarnasi. Dia merasa bahwa keduanya pasti memiliki beberapa jenis koneksi. Mungkin alasan mengapa binatang purba itu dikurung di sini adalah karena para biksu kuno. Mungkin itu untuk membantunya mengobati luka-lukanya, mungkin itu benar-benar untuk memenjarakannya. Dari perspektif ini, kolam reinkarnasi seharusnya tidak lebih lemah dari nomor 2 di bawah langit. Itulah mengapa Si Hao bertaruh. Jika dia tidak melakukan pertaruhan ini, dia akan selamanya terperangkap di dalam kolam reinkarnasi, dan aliran ahli asing yang tak ada habisnya akan muncul. Pada akhirnya, tidak akan ada cara untuk menghadapinya, jadi dia mungkin juga mengambil keputusan. Inisiatif untuk menyerang. Kali ini, dia memenangkan taruhan. Dapat dikatakan bahwa pihak lain menderita kerugian besar sekaligus, tidak diketahui berapa banyak ahli yang mati. Setidaknya, dari apa yang dia tahu, setidaknya ada 70 hingga 80 pembudidaya hebat yang meninggal, dan ada orang-orang yang tidak dia perhatikan bersama dengan mereka yang bersembunyi di hutan, jadi kemungkinannya lebih banyak lagi. Anak muda yang hebat dari klan Gu dan klan Kaisar tidak pernah mendaki Gunung Batu. Aku ingin tahu apakah mereka masih berada di wilayah ini. Apakah mereka mati? Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Di sisinya, singa emas tercengang. Sebelumnya, itu menggigil ketakutan. Sekarang, itu setenang pohon mati. Ini adalah perubahan kondisi mental yang luar biasa, dari penurunan harapan yang sangat besar, menjadi kesedihan, bahkan perasaan setiap harapan berubah menjadi debu. Hal-hal yang dialaminya hari ini membuat ekspresinya menjadi sangat rumit, menciptakan bayangan besar di atasnya, bayangan yang mustahil untuk disingkirkan seumur hidupnya. Aku orang berdosa. Singa emas mengaum, menyalahkan dirinya sendiri, dalam hati penuh penyesalan. Ketika Si Hao mendengar ini, dia langsung melotot. Dia mengangkat tangannya, langsung menampar wajahnya, keras dan jelas, membuat air danau beterbangan. Kamu berani? Singa emas melotot, rambut disurainya tebal, sangat panjang, hampir mencapai cakar singa, membuatnya terlihat sangat ganas. Saat ini, tiba-tiba mendapat tamparan di wajahnya, langsung membuatnya linglung, melupakan status sebelumnya sebagai tawanan. Sementara itu, di masa lalu, siapa yang berani menyentuhnya? Itu adalah Raja Singa sejati. Rasmu mengkhianati 9 surga, membunuh begitu banyak orang kuno kita, namun kamu tidak merasa bersalah. Sekarang setelah saya membunuh beberapa pembunuh tanpa pandang bulu, Anda malah merasa sedih? Ekspresi Si Hao menjadi semakin dingin. Yang aku pukul adalah kamu, dan itu belum selesai. Si Hao memberinya tamparan lagi. Suara itu bahkan lebih keras, memukul singa itu sampai langsung berputar di tempatnya, menanam langsung ke tanah. Terlebih lagi, kaki Si Hao melangkah turun, bahkan membuat kepalanya terbelah, darah menetes, bercampur dengan air danau yang menyapu. Setelah membunuh begitu banyak orang kuno, kalian semua tidak merasa menyesal.
namun sekarang setelah beberapa mati, kalian benar-benar merasa sedih. Aku akan menghajarmu habis-habisan. Si Hao terus menginjaknya. Singa emas yang menyedihkan hampir pecah lagi. Si Hao mendongak. Ada beberapa cahaya, serta beberapa anggota badan dan tubuh yang patah. Dia tidak segera naik, malah menunggu, takut binatang purba itu akan mengaum lagi. Dia memperhatikan bahwa setelah binatang purba itu terbangun, gelombang suara yang dilepaskannya melebihi beberapa hari yang lalu. Itu terlalu ganas. Sedikit kecerobohan dan dia akan membawa bencana besar ke dirinya sendiri. Alasan utamanya adalah karena dia merasa kesadaran naga sejati kuno itu tidak jelas, mungkin masih dalam keadaan kacau balau. Kalau tidak, itu tidak akan mengaum seperti ini. Sementara di bawah situasi seperti ini, itu sangat berbahaya. Jika pikiran binatang purba itu masih jernih, mengingat bahwa itu adalah anggota dari 9 surga 10 bumi, itu akan datang membantunya. Inilah yang Si Hao pikirkan, itulah sebabnya saat ini, dia tidak bisa berharap pihak lain secara sadar membantunya. Katakan, kalian semua benar-benar terlalu lemah. Kami baru saja memulai, namun lebih dari setengahnya sudah selesai. Ayo, kalian semua lebih baik bertahan untukku. Si Hao mengangkat kepalanya, berteriak ke atas. Ini adalah beberapa tubuh yang hancur, serta beberapa gumpalan cahaya setelah roh primordial pecah. Mereka semua gemetar hebat, benar-benar sangat marah. Hal-hal sudah seperti ini, namun bocah itu masih mengejek mereka seperti ini. Itu benar-benar memalukan dan penuh kebencian. Belum lama ini, ketika mereka pertama kali jatuh ke danau, Si Hao sudah bergegas, bersiap untuk menangkap dan membantai mereka. Namun, ketika naga sejati yang spesial itu meraung, kekuatannya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan, jadi dia tidak punya pilihan selain bergegas kembali ke dasar danau untuk menghindarinya. Para pembudidaya alam rilis diri itu awalnya tinggi dan perkasa, tetapi segalanya benar-benar berubah ketika mereka memasuki danau. Ada beberapa yang pecah di tempat, daging mereka berubah menjadi energi esensi, kekuatan surgawi, menjadi bagian dari air danau, bahkan tulang mereka menjadi cahaya warna-warni dan benar-benar larut. Kelompok orang ini menemui kematian yang kejam. Lebih dari setengah dari mereka mati begitu saja. Itu karena ini adalah kolam reinkarnasi. Itu sangat menakutkan, tidak peduli seberapa kuatnya, seberapa dalam tingkat kultivasi mereka semua akan ditekan di sini. Kekuatan di sini akan selalu menghancurkan Anda dengan keunggulan absolut. Apa yang diuji adalah potensi dalam tubuh seseorang, menekan dengan kekuatan yang lebih besar dari tingkat kultivasi Anda. Itulah mengapa beberapa orang segera dimusnahkan tubuh dan jiwanya. Namun, harus dikatakan bahwa mereka yang bisa berkultivasi ke alam rilis diri semuanya luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan pahlawan yang sangat luar biasa. Inilah sebabnya mengapa ada beberapa yang bertahan dari korosi, tidak mati. Hanya saja, mereka yang selamat juga harus membayar mahal. Banyak dari mereka yang bagian tubuhnya meleleh, sekarang dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ada beberapa yang hanya memiliki kepala yang tersisa. Para pembudidaya yang bahkan lebih sengsara memiliki daging mereka benar-benar larut, hanya memiliki roh primordial yang berjuang, tetapi bahkan kemudian, mereka hampir tidak bisa bertahan, akan berubah menjadi hujan cahaya. Hanya beberapa yang masih dalam kondisi relatif baik-baik saja, berjuang keras. Seiring berjalannya waktu, mereka pasti akan mati. Kalian semua terlalu kurang, kalian semua sangat lemah. Si Hao berdiri di sana, menatap mereka dengan jijik, mengejek mereka. Belum lama ini, bukankah kalian semua bertindak sangat kejam, mengejarku? Kenapa kalian semua seperti ayam sakit sekarang? Kalian semua lemah seperti sampah. Orang-orang di atas sangat marah sehingga dada mereka terasa sesak, tidak mampu menahan amarah mereka. Kecil ini benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan situasi, mengejek dan mengejek mereka. Itu benar-benar menyebalkan. Apakah mereka memiliki kekuatan untuk membalas? Mereka tidak melakukannya. Sulit bagi mereka untuk hidup di danau ini, apalagi bertarung. Tidak aman bagi kalian di atas sana. Jika keberadaan itu mengaum lagi, kalian semua akan meledak. Lebih baik jika kalian semua turun. Si Hao dengan antusias memanggil. Selain itu, dia menerapkan kata-katanya, sudah mengambil tindakan, dengan paksa meraih orang-orang itu. Makhluk-makhluk yang tubuhnya dalam kondisi mengerikan ini langsung hancur berkeping-keping di sepanjang jalan, berubah menjadi cahaya warna-warni, menjadi cairan surgawi, menyatu dengan air danau. Si Hao terus melihat ke atas, berkata, "Ih, kamu awalnya seekor ayam? Ada ular besar di sana."
saya melihat seekor kambing di sana. Mereka semua lezat. Ketika dibudidayakan ke tingkat ini, mereka semua pasti bahan berkualitas tinggi, terlalu sulit ditemukan. Saya belum menikmati daging realm self-release dalam hidup ini. Si Hao menunjuk mereka satu demi satu, mengevaluasi mereka. Bicara saja, dari klan mana kamu berasal? Si Hao bertanya. Inilah yang paling penting baginya. Setelah bersekongkol melawan, dia mulai memberikan perhatian yang sangat besar kepada mereka. Meskipun dia memiliki kecurigaan, dia masih harus memverifikasinya. Kamu, kekuatan tetua ini sangat hebat, tetapi saat ini, dia sangat lemah, akan runtuh kapan saja. Jangan khawatir, jika kamu bersikap dan mendengarkan, aku akan melindungimu, tidak akan membiarkanmu mati di tepi danau. Si Hao tersenyum. Meskipun dia terluka parah, tubuh dan jiwanya akan musnah, sesepuh ini masih menggigil di dalam, lapisan merinding muncul. Huang terkutuk ini, dia benar-benar berani mengejek dan menakutinya. Ini hanyalah seseorang dari generasi muda. Di matanya, dia masih anak nakal, dikejar oleh mereka seperti anjing liar belum lama ini, berlari kemana-mana. Namun, pada akhirnya, dia memanjatnya, menghinanya seperti ini. Anak muda, jangan melewati batas. Dia melepaskan raungan rendah. Masih mengudara, apakah kamu ingin disiksa? Si Hao mencengkeram lehernya. Sayangnya, pakaiannya yang berharga telah mengalami kerusakan parah, segera robek. Si Hao menyeret singa emas itu, segera menggunakannya seperti tongkat, menyerang ke arah yang lebih tua. Dengan suara PU, separuh tubuh sesepuh menghilang, hancur berkeping-keping, hanya tersisa satu kepala. Dia sekarang dalam kondisi yang lebih buruk. Serangan ini menciptakan dua erangan teredam, satu secara alami datang dari yang lebih tua, benar-benar marah. Dia sudah sekarat, namun sekarang, bahkan tubuhnya hilang, hanya tersisa satu kepala, pasti tidak akan ada akhir yang baik untuknya. Yang lainnya, tentu saja, singa emas. Ia benar-benar ingin gila, dipermalukan dan dimarahi secara ekstrim. Itu karena barusan, si Hao terlalu sukarela, meraih singa emas dari samping. Seperti apa dia memperlakukannya? Sebuah tongkat kayu, alat, rumput liar yang tidak penting? Dia benar-benar melakukan apapun yang dia inginkan, membuat singa emas marah sampai seluruh tubuhnya gemetar. Bicara saja, dari klan mana kamu berasal? Kamu tahu aku tidak punya banyak kesabaran, terutama setelah dikejar-kejar oleh kalian begitu lama, suasana hatiku pasti tidak begitu baik. Jika Anda tidak berbicara, Anda harus tahu akhir Anda akan sangat mengerikan, kata si Hao. Klan yang kamu sakiti, orang-orang yang tidak bisa hidup berdampingan denganmu, apakah kamu benar-benar tidak mengenal dirimu sendiri? Kepala ini berkata dengan penuh kebencian. Ketika dia mendengar kata-kata ini, murid si Hao berkontraksi. Dia merasa situasinya menjadi sedikit rumit. Apakah itu benar-benar keluarga Wang atau keluarga Jin? Kedua keluarga berumur panjang ini menentangnya, mereka adalah musuhnya. Namun, mengapa tetua membicarakannya secara langsung? Atau apakah itu untuk mengatakan bahwa ini untuk menyesatkannya? Jika ada keluarga umur panjang lainnya yang bergabung, maka situasinya bahkan lebih rumit, bahkan lebih menakutkan. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, mengambil tindakan dengan kecepatan kilat. Dia meraih kepala itu, ingin mencari lautan kesadarannya, memahami kebenaran. Jika sebelumnya, dia pasti tidak bisa melakukan ini. Ini adalah seorang kultivator hebat dari Self-Release Realm. Kekuatan roh primordialnya berkobar seperti matahari, mampu membakar para kultivator tingkat bawah. Namun sekarang, kultivasi si Hao meningkat pesat, terlebih lagi, kekuatan pihak lain menurun tajam, sudah tidak banyak yang tersisa. Sekarang, si Hao dengan mudah mencapai apa yang dia inginkan. Tidak. Penatua menolak, melakukan segala yang dia bisa untuk berjuang. Segera setelah itu, si Hao mundur, ekspresinya mendung, pergi seperti bayangan, kembali ke dasar danau. Kepala sesepuh meledak, kerusakan menyebar ke orang-orang di sekitarnya. Meskipun ada air danau di jalan, masih ada 3 orang yang juga mati bersamanya sambil membawa keengganan dan kebencian. Ada jejak mengerikan di kepalanya yang meledak saat bersentuhan. Ini jelas merupakan pekerjaan keluarga yang berumur panjang. Ekspresi si Hao jelek. Bahkan seorang kultivator hebat Self-Release Real memiliki jenis jejak yang terukir, bila diperlukan, dia akan langsung dikorbankan. Selain beberapa keluarga berumur panjang, siapa lagi yang memiliki resolusi seperti ini? Di permukaan,
kelompok pembudidaya hebat menjadi tenang, merasa sangat khawatir di dalam. Itu karena bahkan seorang ahli realm self-release memiliki mentalitas seperti ini membuat mereka sangat terhina dan marah. Permukaannya sudah tenang? Si Hao bergumam. Apa yang dia bicarakan secara alami adalah naga sejati kuno di dunia luar. Pada saat yang sama, seseorang juga bergerak, bergegas keluar dari danau, ingin meminjam kesempatan ini untuk melarikan diri. Di dalam danau, tubuh mereka hancur setiap detik, menderita kerusakan yang luar biasa. Jika bukan karena mereka ingin hidup, mengapa mereka menceburkan diri ke danau ini? Mereka percaya bahwa pembudidaya lain di luar seharusnya semuanya mati. Meskipun mereka berada dalam kondisi yang menyedihkan, pada akhirnya mereka masih hidup. Seseorang melompat keluar dari permukaan air, menggerakkan tubuhnya yang rusak, ingin benar-benar melarikan diri. Luka-lukanya sekarang terlalu serius, mungkin sekarat kapan saja. Ini bukan waktunya untuk menyelesaikan masalah dengan Huang. Si Hao mengungkapkan senyum dingin. Ketika dia menyebutkan dunia luar, bergumam seperti itu, justru karena dia ingin seseorang untuk memimpin. Tentu saja, meskipun mereka memahami niatnya, orang-orang itu masih tidak punya pilihan selain bermain bersama. Itu karena saat ini, Huang seperti iblis bertanduk. Jika mereka tidak bergerak, kemungkinan besar mereka akan menjadi yang berikutnya di talenan. Orang yang melompat keluar dari permukaan danau tidak dihancurkan oleh aura binatang purba itu, tetapi kepalanya ditebas oleh energi pedang Si Hao. Tubuhnya yang hancur diretas menjadi dua, roh primordial dihancurkan. Ketika kata ini diteriakan, para pembudidaya hebat yang masih hidup merasa sangat malu. Ketika dihadapkan oleh bocah berusia 20 tahun, mereka benar-benar harus melarikan diri dalam keadaan menyesal. Jangan pergi, ayamku, dombaku, bebeku, sapiku, kalian semua, jangan lari. Si Hao berteriak di belakang mereka. Apalagi dia sudah mengambil tindakan. Di depan, para pembudidaya hebat itu mendidih karena marah, meledak karena marah, sangat marah hingga akar gigi mereka sakit. Si Hao tidak menunjukkan belas kasihan. Gelombang energi pedang yang cemerlang mengalir keluar, mengiris satu di pinggang. Kemudian, potongan lain ditambahkan, menusuk tengkorak, membunuh roh primordial. Kemudian, seberkas cahaya petir dilepaskan, menyerang seorang kultivator hebat yang keempat anggota tubuhnya lumpuh, lama melemah kembali. Tubuhnya hangus hitam, roh primordial mengering dan berhamburan, kehilangan nyawanya. Si Hao bergegas seperti panas surgawi yang meninggalkan tali busur, dengan cepat tiba di permukaan danau. Setiap pori di tubuhnya bersinar, puluhan ribu helai cahaya surgawi meletus. Dia bersinar seperti matahari yang terik, mekar di sini. Di bawah suara PU-PU, disertai dengan pancaran darah, cahaya surgawi di sini terlalu menembus. Individu yang tersisa semuanya dipaku di tempatnya, tubuh ditusuk. Darah mereka segera tumpah kemana-mana. Pada saat itu, mereka semua mati. Tidak ada ketegangan sama sekali. Dari beberapa lusin pembudidaya yang melompat ke danau, pada akhirnya, tidak ada satupun yang selamat, semuanya sekarat. Ini termasuk tetua berjubah perak yang kekuatannya sangat besar, yang termasuk dalam keluarga cabang klan Kaisar. Ketika dia jatuh ke danau lagi, tubuhnya yang rusak benar-benar larut. Pada saat yang sama, Si Hao membuka mata surgawinya, melihat pemandangan di sisi lain gunung. Naga itu menutup matanya, semua energi esensi saat ini mengalir ke arah itu. Si Hao terguncang, karena dia melihat pemandangan yang jauh. Setengah lebih besar dari hutan binatang surgawi dihancurkan. Tanaman hijau menghilang, magma merah melonjak. Saat ini, kabut berdarah merah, aura kehidupan hijau, semuanya muncul dari wilayah pegunungan yang hancur, memasuki tubuh binatang purba itu, menjadi energi esensi untuk diserapnya. Si Hao dengan cepat bergegas ke danau, karena dia merasa jika dia tinggal di sini sedikit lebih lama, bahkan dia akan menjadi gelombang energi esensi, tersedot ke dalam tubuh binatang purba itu. Tiba-tiba, air danau meluap, kebisingan di dunia luar hebat, seolah-olah gelombang pasang. Si Hao sangat terkejut. Dia tiba di permukaan danau lagi untuk melihat-lihat. Ini adalah binatang purba itu bersinar, seluruh tubuhnya melepaskan energi esensi, menelan semua yang ada di depannya. Di bawah tatapan kaget Si Hao, magma wilayah pegunungan itu mundur, gunung-gunung raksasa bergemuruh, naik dari tanah. Kemudian, daerah-daerah itu melonjak dengan vitalitas, tanaman tumbuh dengan cepat. Jenis adegan ini terlalu mengejutkan. Kehidupan kembali seperti semula, tumbuh dengan cepat, muncul kembali.
Ini tidak seperti kehancuran, langit runtuh dan bumi terbelah, tetapi Si Hao bahkan lebih terguncang. Tubuhnya dipelihara oleh gelombang kekuatan hidup, memperoleh manfaat yang luar biasa. Setengah dari hutan binatang surgawi yang dihancurkan dengan cepat pulih. Itu kaya dengan tanaman hijau sekali lagi, kekuatan hidup tak ada habisnya. Siklus kehancuran dan kehidupan, Si Hao benar-benar terpesona, menonton dengan tenang. Seluruh tubuhnya bersinar, pemahamannya semakin dalam. Lanjut di video chapter berikutnya. Terima kasih.